Adik-adik, bersabar bukan berarti berdiam diri. Rasulullah memanggil Nuaim bin Mas'ud. Nuaim baru saja masuk Islam dan hal itu tidak diketahui oleh musuh. Pada masa jahiliyah, Nuaim sangat erat bersahabat dengan Bani Quraizah dan Ghatafan. Rasulullah, sesungguhnya kaum saya tidak mengetahui keislaman saya. Karena itulah, silakan engkau perbuat apa saja yang engkau inginkan terhadap diri saya, kata Nuaim. Rasulullah menjelaskan rencananya kepada Nuaim. Setelah itu, Rasulullah bersabda, laksanakanlah rencana ini Nuaim, karena suatu pertempuran itu memang penuh tipu daya. Adik-adik, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah adalah strategi yang luar biasa untuk memecah belah musuh. Atas perintah Rasulullah, Nuaim pergi menemui Bani Quraizah. Nuaim berkata, kalian semua telah tahu betapa aku sangat mencintai kalian. Kami memang tidak menaruh curiga sama sekali kepadamu, jawab Bani Quraizah. Nuaim melanjutkan, sebenarnya, orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak sama dengan kalian sebab ini adalah negeri kalian. Disinilah kalian menyimpan harta dan istri-istri kalian. Sementara itu, harta dan istri-istri orang Quraisy serta Ghatafan ada di tempat masing-masing. Lagi pula, pengepungan sudah berjalan terlalu lama. Orang Quraisy dan Ghatafan mulai kehabisan bekal. Kuda-kuda dan unta-unta mereka sudah semakin kurus karena rumput di sekitar Madinah telah menggundul. Sebentar lagi, mereka akan pulang. Sementara kalian akan ditinggalkan sendiri untuk menghadapi Muhammad dan pengikutnya. Mengapa kalian sampai hati mengkhianati Muhammad? Bukankah kalian mengetahui bahwa Muhammad itu sangat jujur dan setia? Ia pasti akan membela kalian jika kalian dalam kesulitan seperti yang tertera dalam perjanjian di antara kalian dan Muhammad. Jika pasukan Azab pulang, posisi kalian akan terjepit. Yang pasti, kalian tidak akan mampu menghadapi Muhammad dan para pengikutnya jika kalian dan dia saling berhadapan langsung. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang Yahudi itu bingung. Minta sandera dari pihak Quraisy dan Ghatafan. Dengan demikian, keduanya tidak akan pulang, melainkan bertempur bersama kalian. Janganlah kalian mau disuruh menyerang sebelum sandera-sandera dari pihak Ahzab ada di tangan kalian, jawab Nuaim bin Mas'ud. Bani Quraizah menyetujui usul yang menurut mereka sangat baik ini. Adik-adik, lalu diam-diam, Nuaim melanjutkan misinya. Ia pergi ke perkemahan Bani Ghatafan yang juga sahabatnya. Kepada mereka, Nuaim berkata, sebenarnya, Bani Quraizah merasa menyesal telah memusuhi Muhammad. Mereka enggan bertempur di pihak kalian. Hati-hati, mereka akan berpura-pura meminta sandera kepada kalian. Padahal, sandera itu akan diserahkan kepada Muhammad agar Muhammad memaafkan perbuatan mereka. Mendengar itu, para pemimpin Ghatafan dan Quraisy jadi ragu-ragu terhadap Bani Quraizah. Abu Sufyan pun menulis surat kepada Ka'ab, pemimpin Bani Quraizah, kami sudah cukup lama tinggal di tempat ini dan mengepung Muhammad. Menurut hemat kami, besok kalian harus sudah menyerbu Muhammad dari belakang dan kami akan menyusul. Besok hari Sabtu, tulis Ka'ab, pada hari Sabtu, kami tidak dapat berperang atau bekerja apapun. Cari hari Sabtu lain saja sebagai pengganti Sabtu besok. Geram Abu Sufyan dalam surat balasannya, sebab, besok Muhammad sudah harus diserbu. Kalau kami sudah mulai menyerang Muhammad sedang kamu tidak turut serta dengan kami, persekutuan kita dengan sendirinya bubar dan kamulah yang akan kami serbu lebih dulu sebelum Muhammad. Bani Quraizah tidak berani melanggar pantangan pada hari Sabtu. Mereka mengulangi jawaban itu dengan tambahan bahwa ada golongan mereka yang mendapat kemurkaan Tuhan karena telah melanggar hari Sabtu sehingga berubah jadi monyet dan babi. Kemudian, Bani Quraizah malah meminta sandera dari pihak Ahzab untuk ditahan di benteng mereka agar yakin bahwa orang Quraisy dan Ghatafan tidak akan pergi begitu saja. Mendengar itu, yakinlah pasukan Ahzab bahwa apa yang dikatakan Nuaim benar. Keraguan besar segera melanda pasukan Ahzab. Jika Bani Quraizah tidak menyerang dari belakang, mereka terpaksa harus menyerang dari depan melalui parit. Padahal, parit itu tidak dapat diseberangi dengan cara apapun. Karena orang Quraisy menolak menyerahkan sandera, yakinlah Bani Quraizah bahwa mereka akan ditinggalkan. Adik-adik, selama perang Ahzab yang mencekam itu, tak henti-hentinya Rasulullah berdoa, siang dan malam, merendahkan diri kepada Allah, memohon agar pasukan Ahzab dikalahkan dan diguncangkan. Pada suatu malam, angin topan mengamuk melanda Madinah dan sekitarnya. Kaum muslimin segera berlindung di balik pagar pertahanan. Rasa dingin begitu menusuk tulang. Pada saat itu, Rasulullah berseru mengalahkan deru angin. Adakah orang yang bersedia mencari berita musuh dan melaporkannya kepadaku? Mudah-mudahan Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat.
Semua sahabat terdiam. Rasulullah mengulangi seruannya sampai 3 kali. Namun semua sahabat dicekam dahsyatnya topan. Rasulullah pun berseru, "Bangkitlah, wahai Huzaifah, carilah berita dan laporkan kepadaku." Huzaifah bangkit dan mendengarkan pesan Rasulullah, "Berangkatlah mencari berita musuh dan janganlah engkau melakukan tindakan apapun." Huzaifah berangkat dengan membawa panah, ia berjalan dengan susah payah melawan angin. Huzaifah menuturkan sendiri pengalamannya, "Aku berjalan seperti orang yang sedang dicengkeram kematian, hingga tiba di markas musuh. Kulihat Abu Sufyan sedang menghangatkan punggungnya di perapian. Aku segera memasang anak panah pada busurku. Namun aku teringat pesan Rasulullah, janganlah engkau melakukan tindakan apapun, kalau aku panah, pasti akan kena pahanya." Saat itu, angin dan tentara Allah sedang mengobrak-abrik musuh, menerbangkan kuali, memadamkan api, dan menumbangkan perkemahan. Abu Sufyan bangkit dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, setiap orang hendaknya melihat siapa teman duduknya." Aku segera memegang tangan orang yang berada di sampingku lalu bertanya, "Siapakah Anda?" Dia menjawab, "Fulan bin Fulan." Selanjutnya, Abu Sufyan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian tidak tinggal di tempat yang layak, kuda, unta, dan ternak kita banyak yang mati. Bani Quraisyah telah mengkhianati janjinya kepada kita. Badai ini membuat periuk-periuk kita kocar-kacir. Tidak dapat api dinyalakan, dan tidak satu tenda pun yang berdiri tegak. Oleh karena itu, pulanglah kalian. Aku sendiri akan pulang."